Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita bertemu lagi pada perkuliahan mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita akan membahas materi organisasi sistem komputer. Oke, saya slide dulu. Kita langsung masuk ke slide kedua. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Pada awalnya semua sistem operasi pada sebuah sistem komputer ditangani oleh hanya satu orang saja, sehingga semua pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan oleh pengguna tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manajemen dan pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut diatur oleh sistem operasi secara langsung. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak ini berkaitan erat dengan proteksi dari perangkat keras dan perangkat lunak itu sendiri. Kita lanjut. Sehingga apabila dahulu segala macam proteksi perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan lancar atau berjalan stabil dilakukan oleh pengguna, maka sekarang sistem operasilah yang banyak bertanggung jawab terhadap mengatur penggunaan dari segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring dengan maraknya berbagi sumber daya yang terjadi pada sebuah sistem, maka sistem operasi harus secara cerdas mengatur mana proses yang didahulukan dan proses yang menunggu agar tidak terjadi kegagalan proteksi perangkat keras. Kita lanjut. Dengan hadirnya multiprogramming yang memungkinkan adanya utilisasi beberapa program di memori pada saat bersamaan, maka utilisasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan sumber daya secara bersamaan tersebut. Namun di sisi lain akan menimbulkan suatu masalah karena hanya ada satu program yang dapat berjalan pada satuan waktu yang sama. Akan banyak proses yang terpengaruh hanya akibat adanya gangguan pada satu program. Sebagai contoh di sini ada contoh mungkin bisa Anda baca ya. Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Di sini sistem operasi yang baik adalah sistem operasi harus menyediakan proteksi yang maksimal, sehingga apabila ada satu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu sistem operasi tersebut maupun program-program yang sedang berjalan lainnya. Tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sistem sebuah komputer. Para ahli serta perancang arsitektur komputer memiliki pandangan masing-masing. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini adalah struktur dari sistem komputer. Ada GPU, ada AGP, HDD, ada FDD, FCB, USB, PCI, RTC, dan sampai PS2. Ini adalah komponen-komponen yang bisa membentuk struktur sistem komputer. Oke, kita masuk ke prosesor. Prosesor itu disebut juga unit pemroses sentral atau UPS dalam bahasa Inggrisnya, yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU perangkat keras adalah sebuah perangkat keras komputer yang bisa memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak.
istilah lain ya dari CPU ini atau prosesor ini, istilah lain prosesor atau pemproses ini, istilah lain prosesor atau pemproses sering disebut CPU. Istilah lain juga ada yang menyebutkan mikroprosesor. Lanjut, prosesor, CPU atau mikroprosesor yang diproduksi dalam sirkuit terpadu atau dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Ini diproduksi di pertengahan tahun 1970-an. Mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Masih dalam membahas prosesor. Nah, ini adalah beberapa contoh prosesor. Di sini saya ambil dari Intel Pentium 1 sampai Core i7. Bisa Anda lihat ya, ada berbagai macam prosesor. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ini adalah diagram blok sederhana dari sebuah CPU atau prosesor. Di sana pada diagram tersebut kita lihat ada instruksi fletcher, instruction decoder, register, ALU, memori interface, dan ada bagian yang langsung menuju ke memori atau timbal balik ke memori interface. Sebuah instruksi yang disebut dengan instruction fletcher akan masuk ke instruksi decoder. Instruction decoder akan mengkodekan instruksi yang masuk. Instruksi ini akan masuk langsung ke ALU dan ada langsung masuk ke register. Dari ALU nanti instruksi tersebut juga akan masuk ke register. Dari register juga akan ada masuk instruksi ke ALU dan akan dikirimkan kembali ke register atau langsung dikirimkan ke memori interface. Memori interface bisa membaca timbal balik instruksi tersebut, baik dari ALU ke register maupun dari ALU ke memori interface, dan memori interface akan mengirim instruction fletcher. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Komponen dari CPU itu terdiri dari unit control. Unit control adalah unit yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini sudah pasti ada di dalam sebuah CPU. Cara kerjanya di sini, CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saat akan disajikan ke alat output. Adapun tugas-tugas dari unit kendali adalah pertama itu mengatur dan mengendalikan alat-alat masukan input dan keluaran. Alat masukan itu banyak ya, ada keyboard, mouse dan lainnya. Alat keluar salah satunya itu ada printer dan monitor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, di sini tugas dari unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga adalah mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, di sini mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Oke, next ke slide berikutnya. Yang komponen CPU yang kedua yaitu register. Register merupakan alat penyimpanan yang kecil, mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Register dianalogikan sebagai
ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu komponen yang ketiga dari prosesor atau CPU, unit. Komponen yang ketiga adalah ALU, unit yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU juga sering disebut dengan mesin bahasa kerana bagian ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut dengan adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, sampai dengan, lebih besar atau sama dengan. Oke, slide berikutnya adalah komponen prosesor yang keempat, yaitu CPU interconnection. Adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Kita lihat di gambar ini, anggap saja gambar yang berwarna bagian luar ini, yang segi 4. Ini adalah prosesor, dan di sana di prosesor tersebut ada CPU interconnection yang menghubungkan ketiga komponen ini, yaitu komponen ALU, register, dan unit control, memori, perangkat masukan dan keluaran serta perangkat lainnya. CPU interconnection juga bisa melakukan dan menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan dan keluaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Penyimpanan data. Penyimpanan data tentu banyak jenisnya. Cuma yang kita bahas di sini adalah penyimpanan data. Dasar susunan media penyimpanan adalah kecepatan, biaya, sifat volatile. Caching, menyalin informasi ke media penyimpanan lebih cepat. Memori utama dapat dilihat sebagai cache terakhir untuk menyedia penyimpanan sekunder. Menggunakan memori kecepatan tinggi untuk memegang data yang diakses terakhir. Dibutuhkan cache manajemen polisi. Cache juga memperkenalkan tingkat lain di hierarki penyimpanan. Hal ini memerlukan data untuk disimpan bersama-sama di lebih dari satu level agar tetap konsisten. Kita lihat, ini adalah hierarkis penyimpanan memori. Di sana ada register, hash, RAM, extension memori, magnetic disk, optical disk, magnetic tapes. Makin ke bawah, kapasitas penyimpanannya makin besar. Makin ke atas, kapasitas penyimpanannya makin kecil. Makin ke bawah, makin lambat dalam memproses data. Makin ke atas, makin cepat dalam memproses data. Kita bahas satu-satu. Di sini kita mulai dari register. Register adalah tempat penyimpanan berapa buah data volatile yang akan diolah langsung di prosesor yang berkecepatan tinggi. Register ini berada di dalam prosesor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Lanjut, cache memory, tempat penyimpanan sementara atau volatile, sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Dahulu cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan, misal pipeline burst cache, Misalnya pipeline burst cache yang biasa ada di komputer awal tahun 90-an
Akan tetapi seiring menurunnya biaya produksi dan untuk meningkatkan kinerja, hash ditanamkan di prosesor. Memori ini biasanya dibuat berdasarkan desain memori statik. Lanjut, yang ketiga di sini ada random access memory atau RAM. Adalah tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Mengenai langsung di sini berarti prosesor dapat mengetahui alamat data yang ada di memori secara langsung. Sekarang RAM dapat diperoleh dengan harga yang cukup murah ya. Di pasaran banyak kita lihat jenis-jenis RAM. Lanjut, kita masuk ke yang keempat, memori ekstensi. Adalah tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses yang ada di dalam komputer. Biasanya ini sebagai buffer. Peranan tambahan memori ini sering dilupakan, tetapi sangat penting artinya untuk efisiensi. Biasanya tambahan memori ini memberikan gambaran besar kemampuan dari perangkat tersebut. Contoh di sini, misalnya jumlah memori PGA, memori sound card, memori WiFi card, dan lain-lain. Kita lanjut. Yang kelima, di sini ada Direct Memory Access atau DMA. Perangkat DMA digunakan agar perangkat MK atau Input Output Device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi mendekati frekuensi bus memori. Perangkat pengendali memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Interupsi hanya terjadi tiap blok, bukan tiap word atau byte data. Secara proses ya, DMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller atau DMAC. DMA controller mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan I/O device. Prosesor hanya mengirim alamat awal data, tujuan data, panjang data ke pengendali DMA. Interupsi pada prosesor hanya terjadi pada saat transfer selesai. Hak terhadap penggunaan bus memori yang diperlukan pengendali DMA didapat dengan bantuan bus arbiter yang dalam PC sekarang berupa chipset not threads. Lanjut ke media penyimpanan data yang non volatile yang dapat berupa flash drive ya, optical drive, magnetic drive, magnetic disk. Media ini biasanya daya tampungnya cukup besar dengan harga yang relatif murah. Portability-nya juga relatif lebih tinggi. Pada standar arsitektur sekuensial komputer ada 3 tingkatan utama penyimpanan. Di sini ada penyimpanan primer. Ini contohnya yaitu ada ROM dan RAM ya. Dan ada sekunder. Ini banyak jenisnya. Dapat dilihat. Di sana ada micro SD, ada hard disk eksternal, ada hard disk internal, ada USB dan lain-lainnya. Lanjut, ada penyimpanan tersier. Di sini hampir sama dengan penyimpanan sekunder ya. Nah, cuma ini berhubungan dengan kapasitas penyimpanan, lebih kecil dia. Di sini floppy disk, ada tabs, ada optical disk, ada magnetic disk ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini adalah struktur dari MK atau masukan dan keluaran. Kita lihat penjelasannya, ada 2 macam tindakan jika ada operasi masukan dan keluaran. Kedua macam tindakan tersebut adalah yang pertama, setelah proses MK dimulai akan kembali ke user program saat proses masukan keluaran selesai, sinkronisasi. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interupsi berikutnya. Akan terjadi wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses MK yang berjalan dalam satu waktu. Itu untuk yang sinkronus ya. Selanjutnya di sini yang asinkronus. Setelah proses masukan keluaran dimulai,
kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses masukkan keluaran selesai atau sinkronus. Sistem call, permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai masukkan keluaran selesai. Device status table mengandung data masukan untuk tiap masukkan keluaran device yang menjalankan tipe, alamat dan keadaannya. Sistem operasi memeriksa masukan keluaran device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasukkan interupsi jika MK device mengirim atau mengambil data ke dari memori. Hal ini dikenal dengan mengirim atau mengambil data ke atau dari memori. Hal ini dikenal dengan nama Direct Memory Access atau DMA. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke bus, ya, bagian bus dari sistem komputer. Itu ada disebut dengan nama bus, bukan bus yang di jalan-jalan itu yang bawa penumpang banyak, ya. Ini bus yang menghantar data di dalam sistem komputer. Pada sistem komputer yang lebih maju, modern, struktur komputernya tentu lebih kompleks. Untuk meningkatkan kinerja digunakanlah sebuah bus, jalur data antara beberapa device yang berbeda, ya. Dengan cara ini RAM, prosesor, GPU, ya, PGA atau AGP, ya, dihubungkan oleh bus utama dengan kecepatan tinggi, ya, yang dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan threads, ya. Ini untuk komunikasinya, komunikasi antar bus dengan threads. Berikut adalah gambaran dari struktur bus pada PC. Di sini terlihat garis-garis ini adalah bus, ya, yang mengkomunikasikan setiap perangkat yang ada di sistem komputer. Kita lanjut ke slide berikutnya, masih bus, ya. Di sini ada sinkronisasi bus. Sinkronisasi bus ini, ya, bertanggung jawab secara tak langsung untuk mempengaruhi sinkronisasi memori. Sebuah bus controller atau dikenal dengan bus master. Oke. Bus master akan mengendalikan aliran data hingga pada satu waktu. Bus hanya berisi data dari satu buah device. Pada prakteknya, bridge dan bus master ini disatukan dalam chipset, ya. Satu jalur transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Hanya ada satu buah device yang boleh mengirimkan data melewati sebuah bus. Akan tetapi, boleh lebih dari satu device yang membaca data bus tersebut. Di sini terdiri dari dua buah model. Yang pertama itu ada synchronous bus, di mana digunakan untuk bantuan clock tetapi berkecepatan tinggi, tapi hanya untuk device berkecepatan tinggi juga. Asynchronous bus, ya, digunakan dengan sistem handshake tetapi berkecepatan rendah, dapat digunakan untuk berbagai macam device. Untuk kejadian ini pada komputer modern biasanya ditandai dengan munculnya interupsi dari software atau hardware, sehingga sistem operasi ini disebut interrupt driven. Lanjut, interrupt dari hardware dikirim melalui suatu signal, sedangkan software mengirim interupsi dengan cara menjalankan sistem call atau juga dikenal dengan istilah monitor call. Sistem monitor call ini akan menyebabkan trap, yaitu interupsi khusus yang dihasilkan oleh software karena
adanya masalah atau permintaan terhadap layanan sistem operasi. Trap ini juga sering disebut sebagai exception. Oke. Di sini setiap interupsi terjadi sekumpulan kode yang dikenal dengan ISR, Interupsi Service Runtime, akan menentukan tindakan yang akan diambil. Dua cara menentukan tindakan yaitu pooling dan arsitektur. Pooling di sini adalah yang membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interupsi, dan dengan cara menggunakan alamat-alamat ISR yang disimpan dalam array yang dikenal sebagai interrupt vector, di mana sistem akan memeriksa interrupt vector setiap kali interupsi terjadi. Arsitektur interupsi harus mampu untuk menyimpan alamat instruksi yang diinterupsi. Pada komputer lama, alamat ini disimpan di tempat tertentu yang tetap, sedangkan pada komputer baru, alamat itu disimpan di stack bersama-sama dengan informasi state saat itu. Lanjut, kita masuk ke boot. Di sini boot adalah proses pertama kali komputer diaktifkan atau dinyalakan. Pertama-tama komputer melakukan eksekusi berada di ROM, dan dilanjutkan langkah berikutnya, dijalankan sebuah program untuk memasukkan sistem operasi ke dalam sistem komputer. Proses ini disebut dengan bootstrap. Lanjut, ada komputer personal. Komputer personal dengan istilah komputer pribadi atau PC, bahasa Inggrisnya personal computer, mempunyai beberapa arti. Yang pertama, itu istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh dengan mudah oleh orang biasa atau orang awam. Yang kedua, istilah umum yang merujuk pada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi IBM. Yang ketiga, komputer pribadi yang pertama kali dikeluarkan oleh IBM dan secara tidak langsung mencetuskan istilah PC, personal computer. Lihat PC IBM ya. Lanjut, di sini generasi mikrokomputer yang pertama hanya dijual dalam jumlah kecil kepada orang yang mampu membeli komputer, membuat dan merakit sendiri dan mengoperasikannya, yaitu para insinyur dan penggemar bidang elektronika pada masa itu. Mikrokomputer generasi kedua lebih dikenal dengan komputer rumahan atau home komputer. Berikut merupakan bagian dari komputer personal. Di sini ada bagian sebuah personal komputer, mulai dari level awal yaitu L1 plus L2 cache, itu ada level cache, backside bus, clock BSB CPU dan ada CPU multiplier, dan ada not bridge, ada video DRAM-nya, sistem DRAM ada sound bridge, ada super IO-nya. Oke, ini adalah referensi pada materi kali ini ya. Jika ingin mencari referensi ini silakan. Oke, sekian materi tentang organisasi sistem komputer. Jika ada kritik dan saran dan pertanyaan, silakan ajukan melalui WA atau melalui forum diskusi pada sepada ini, dan bisa juga melalui komen di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.